Tahun 2024 di Ciputat, Tangerang, terjadi sebuah tragedi mengerikan di mana ada satu keluarga tewas. Suami, istri, dan anak balita umur 3 tahun, yang diduga bunuh diri karena terlilit pinjol. Hasil penyelidikan menemukan beberapa bukti di HP sang suami. Akses ke aplikasi pinjaman online, kredit online, dan situs judi online. Ternyata sang suami ini udah pinjol sejak 2023, dan uangnya dipakai buat judol. Fakta yang mengejutkan adalah, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata penyebab kematian dari 3 anggota keluarga tersebut bukan atas tindakan bunuh diri, melainkan terjadinya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh sang suami. Jadi si suami ini bunuh istrinya dulu, lalu dia bunuh anaknya, terus dia gantung diri. Masih di tahun yang sama, 2024 juga, di Mojokerto, ada seorang polwan yang membakar suaminya sendiri, yang juga seorang polisi. Motifnya, gaji ke-13 suaminya yang harus ditabung dan dipakai buat berobat anaknya, habis buat judi online. Tahun 2026, di Lahat, Sumatera Selatan, ada seorang anak yang membunuh dan memutilasi ibu kandungnya sendiri. Alasannya, ibunya nolak ngasih modal buat judi. Dan karena takut ketahuan pernah ngegadein imas ibunya, yang ternyata buat judol juga, dia jebak ibunya ke tempat sepi, lalu dibunuh. Gila kan? Ini hanya segelintir dari sekian banyak kasus yang menurut saya di luar nalar. Dampak dari betapa mengerikannya kecanduan judi online. Kamu lihat realita yang terjadi sekarang kan? Harga sembako naik, BBM naik, lapangan kerja makin susah. Kenapa ada orang yang rela nggak makan, rela bohongin pasangan, rela jual barang-barang berharganya, bahkan jual harga dirinya buat dikasihin ke orang-orang random di Kamboja atau Filipina sana? Kebanyakan orang-orang yang kecanduan judi online adalah orang miskin. There, I said it. Orang-orang yang buat makan besok aja dia masih mikir. Tunggu bro, temen gue kaya dia main slot. Berarti mentalnya yang miskin. Saya nggak percaya orang kaya main slot. Itu antara bapaknya yang kaya, dia pura-pura kaya, atau OKB. Tapi kalau emang dia beneran kaya, which is saya tetap nggak percaya. Kalau terpaksa ada pun mungkin ya 1:10.000. Tetap saya nggak percaya. Boleh dibuktiin, bentar lagi dia beneran miskin kalau masih diterusin. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terjebak ilusi pengen kaya tanpa kerja. Gak mau kerja keras, pengennya instan, nunggu keajaiban. Mereka berpikir kerja keras itu sia-sia. Selama ini gue udah kerja keras, nyatanya sampai sekarang gak kaya-kaya. Which is true by the way. Kerja keras doang gak bikin kaya. Banyak faktor yang mempengaruhi, banyak hal yang harus dilakukan. Dan karena banyak hal yang harus dilakukan, mereka malas dan akhirnya nyari jalan pintas. Mereka butuh sesuatu yang bisa ngasih harapan. Lihat orang random posting, pakai cara ini pasti gacor nih. Iklan-iklan permainan asik yang menjanjikan kaya secara instan. Mereka tergiur dan akhirnya mencoba. Mereka cenderung jadi lebih percaya sama hal-hal mistis daripada yang logis. Logis itu pengen beli motor harga 20 juta. Sekarang bisa nabung 2 juta sebulan. Oke, nabung dulu 2 tahun baru bisa beli motor. Atau kalau mau lebih cepat, nyari kerja sampingan biar bisa nabung lebih dari 2 juta. Biar nggak sampai 2 tahun, bisa kebeli. Itu logis tuh. Mistis itu, sekarang gue ada duit 2 juta. Kalau ini gue pecah 500 ribuan buat main 4 kali dan menang sekali aja, gue balik modal, gue bisa kaya. Mistis tuh. Nyari jam gacor, pakai aplikasi cheat, sampai nanya dukun buat dapet pola. Saya pernah punya teman pecandu judi. Saya ingat waktu itu malam Jumat, kita nongkrong bareng sampai ketiduran. Terus tiba-tiba saya dibangunin tengah malam kira-kira jam 1-an. Dalam kondisi setengah sadar itu, dia nanya, nomornya berapa bro? Gila gak tuh? Saya juga pernah diajak ke kuburan nyari kodok buat dikerok perutnya. Kayak ngerok voucher yang isinya nomor buat ngisi pulsa dulu itu. Itu kodok kalau dikerok di hari tertentu, jam tertentu, katanya bisa keluar nomornya. What the hell? Nah, itu mistis tuh. Gak masuk akal gitu. Kalau emang judi bikin kaya, minimal dari 100 orang terkaya di dunia, ada 1 aja yang kayanya dari judol. But none of them. Setidaknya akan ada orang-orang Indonesia yang ngikut tren kaya dari judol. Kita akan lihat Om Deddy jadi brand ambassador Classic Vegas Casino. Pak Yusuf Raja Tol jadi Raja Slot. Pak Antoni akan ngerubah Salim Group jadi Toge Group. Tapi enggak kan? Dan para penjudi gagal melogika itu. Apakah mereka goblok? Mungkin, bisa jadi. Tapi belum tentu juga. Judol nggak bekerja dengan cara menyeleksi orang-orang bodoh. Dia bekerja dengan cara menjebak orang-orang normal, terus dibikin bodoh. Bahkan, semakin kamu ngerasa, gue emang gak mungkin kecanduan,
semakin besar kemungkinan kamu jadi korban. Kamu lengah, masuk tanpa pertahanan, tanpa sadar, kamu akan berhadapan dengan sesuatu yang bukan sekedar permainan keberuntungan, tapi sebuah sistem yang memang dirancang buat bikin kamu betah. Ketika kita ngomongin judi, kita sebenarnya lagi ngomongin industri raksasa yang nilainya miliaran, triliunan, bahkan jauh di atas itu. Dan seperti industri besar lainnya, bisnis tidak mengandalkan keberuntungan. Mereka pakai riset. Mereka mempelajari psikologi manusia. Mereka tahu kalau kasih kamu menang terus, mereka rugi. Kalau mereka kasih kamu kalah terus, kamu berhenti. Jadi, mereka pakai apa yang disebut variable reward system. Sistem hadiah yang nggak bisa diprediksi. Mereka kasih kemenangan kecil di waktu yang nggak terduga buat mancing kamu naruh taruhan yang lebih gede. Tujuannya apa? Menciptakan motivasi kuat biar target kamu mengulangi perilaku tersebut. Mereka tahu manusia lebih mudah kecanduan harapan daripada kemenangan itu sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Oke, gini. Pernah dengar istilah dopamine rush? Itu adalah zat kimia di otak yang bikin kamu ngerasa seneng dan puas. Judi online sebenarnya nggak jual kemenangan. Mereka jual sensasi. Para pecandu judi itu biasanya berangkat dari coba-coba. Gabut, banyak tanggungan, pusing mikirin cicilan, iseng-iseng nyoba sesekali. Kalah nggak masalah, namanya juga coba-coba. Terus gimana ceritanya mereka bisa jadi pecandu? Sekarang coba kita pikir dari sudut pandang misal kamu pemilik bisnis judol ini. Apakah kamu akan segitu dermawanya bagi-bagi duit cuma-cuma ke setiap orang yang pakai aplikasimu? Tentu tidak. Kamu akan berpikir gimana caranya ini orang nggak menang, tapi bisa terus main selama mungkin. Kalau dia yang udah nyandu, no problem. Kalau yang baru coba-coba, kamu akan diberikan kemenangan-kemenangan kecil di awal. Cukup buat bikin kamu ngerasa, oh ini bisa nih, bukan kebetulan nih. Begitu orang mulai percaya mereka punya peluang, mereka akan mulai invest lebih banyak. Waktu, perhatian, dan tentu saja uang. Menang, lalu tiba-tiba kalah. Tapi otakmu akan bilang, wah dikit lagi nih, kurang 1 gambar doang nih. Sekali lagi pasti dapet nih. Dopamin itu justru paling tinggi bukan saat kamu menang, tapi sebelum kamu tahu hasilnya. Di momen ketika tombol ditekan, ketika roda berputar, ketika kartu belum dibuka, momen tegang itu, momen gimana kalau ini berhasil, itu puncaknya. Perasaan hampir inilah yang lebih kuat daripada menang beneran. Menang itu puasnya cuma sebentar, tapi hampir menang itu bikin penasaran berkepanjangan. Tanpa sadar, benih-benih penasaran inilah yang bikin kamu membuka pintu coba-coba berikutnya. Pola ini akan berulang beberapa kali sampai kamu mulai ngerasa percaya diri. Kamu mulai berpikir, oh ini bukan cuma keberuntungan, ini butuh strategi. Disinilah orang-orang yang tadinya coba-coba jadi naik kelas. Dari pemain iseng jadi pemain yang ngerasa punya kontrol. Merasa spesial dan lebih pinter dari sistem. Kamu akan berpikir kamu punya feeling. Kamu ngerti polanya buat gacor. Tapi masalahnya adalah sistem tidak pernah benar-benar kalah. Cepat atau lambat, grafiknya akan turun. Dan ketika itu terjadi, masuklah ke fase yang paling berbahaya. Loss chasing, mengejar kekalahan. Kamu udah gak kepikiran menang. Kamu akan berpikir gimana caranya menembus kekalahan. Kamu akan berpikir kalau bisa balik ke titik awal, gue berhenti. Ini yang justru mendorong seseorang masuk ke minus yang lebih dalam. Karena setiap kali hampir balik modal, ada godaan untuk sekalian untung. Dan setiap kali gagal, ada dorongan untuk mencoba lagi. Kamu mulai pakai tabungan, mulai jual barang-barang berharga, bahkan nekat pinjol. Mulai ada kebohongan-kebohongan kecil. Lagi ada kebutuhan mendadak nih, gaji telat cair nih, buat bantu temen nih. Awalnya 1, 2, lama-lama jadi kebiasaan. Dan kamu bisa tebak akhirnya gimana. And you know what? This is all by design. Semua ini emang udah didesain. Kamu ibarat tikus di laboratorium yang di-strum berkali-kali, tapi tetap mencet tombol makanan karena berharap sesekali makanannya keluar. Ini kenapa orang yang kecanduan judol belum tentu goblok. Ini bagian belum tentunya. Saya akan kasih tahu bagian yang tentu gobloknya. Semisal ada dari kamu para pecandu judol yang kebetulan nonton ini, saya pengen nanya, kamu sadar nggak? Kenapa iklan pinjol itu sering muncul barengan atau setelah kamu buka situs judol? Merhatiin nggak? Again, ini bukan kebetulan. This is all by design.
Ketika seseorang mengunjungi situs dengan kategori high risk, judol, pinjol ilegal, situs streaming ilegal, scam hadiah, dan semacamnya, profil digital mereka ditandai sebagai pengguna yang punya minat pada high risk, high return. Kemungkinan besar mengalami kerugian besar, tapi menawarkan potensi keuntungan yang sangat tinggi. Algoritma iklan itu tahu kalau orang yang main judi, kemungkinan besar akan butuh likuiditas, uang tunai dalam waktu singkat. Jadi, iklan pinjol akan mengejar profil tersebut karena conversion rate-nya, potensi untuk mereka berhutang, itu sangat tinggi. Kamu pinjam 5 juta, yang cair cuma 4 juta karena dipotong ini itu. Bunganya jalan terus, dan dalam sekejap, duit itu habis lagi di meja judi. Hebat kan? Kamu utang beneran tapi menangnya bohongan. Kamu kerja keras sebulan, gajian, dan dalam semalam gaji itu pindah ke rekening bandar. Plus, kamu dapat bonus teror dari debt collector. Ini bagian yang tentu gobloknya. Jangan pernah berpikir, aman, gue kan pakai akun orang lain. Atau gue kan mainnya rapi. PPATK pernah mencatat perputaran dana judol di tahun 2025 itu sebesar 286,84 triliun. Duit siapa itu? Duit hasil gaji BPKB, duit bayar SPP anak, duit yang harusnya buat berobat, beli kebutuhan rumah tangga, dan duit-duit dari, I don't know, keputusan-keputusan goblok lainnya. 12,3 juta orang terdeteksi melakukan deposit judol lewat bank, e-wallet, Kris. Artinya, rekening kamu dipantau, mutasi kamu dicatat. Sekali namamu ke blacklist gara-gara gagal bayar pinjol demi judi, well, good luck. Tentu bukan hak saya buat mencampuri pilihan hidupmu. Kamu mau iseng nyobain judol, mau tetap main judol, mau dalih udah buktiin bisa kaya dari judol, which is saya masih tetap nggak percaya, dan akan selalu nggak percaya. Ya, terserah. Kamu udah tahu skemanya, tahu bahayanya, tahu konsekuensinya. Selanjutnya, ya keputusanmu. Tapi, buat kamu yang udah mulai cemas, ada penyesalan, sering berdoa biar bisa keluar dari lingkaran setan ini. Mungkin aja, video ini adalah jawaban dari doamu dalam bentuk peringatan halus yang tiba-tiba muncul khusus buat kamu. Gak ada yang tahu kan? Kalau iya beneran kamu serius pengen tobat dan berhenti, saran saya pertama, akui kalau kamu udah kalah. Jangan coba-coba balas dendam ke mesin. Kamu gak akan bisa menang lawan perusahaan multitriliun yang invest besar-besaran ke para ahli buat bikin program komputer yang didesain buat menang. Hapus semua aplikasinya, blokir akses situsnya, reset HP-mu, dan yang paling penting, ganti nomormu. Kenapa? Karena datamu udah dijual. Kamu bakal terus-terusan diteror iklan judi dan tawaran pinjol. Mau lewat telepon, SMS, WhatsApp, mereka akan kejar kamu sampai dapat. Kalau nggak berhasil, mereka bisa ngelacak nomor-nomor yang sering kamu hubungi, atau yang kamu jadiin kontak darurat waktu kamu ngisi formulir pinjol. Saya pernah diteror debt collector gara-gara nomor saya dipakai kontak darurat orang yang ngakunya saudara saya. Padahal cuma temen. Malah kenalan lebih tepatnya. Kita pernah satu kampus dan cuma beberapa kali ngobrol. Itu pun kalau nggak salah waktu ngisi SKS. Bentar banget lah. Ternyata teman-teman saya yang lain juga ngalami hal yang sama. Mereka juga diteror. Mental kalau udah miskin begini nih. Maunya instan, kerjanya ngerepotin orang. Kedua, jujur sama keluarga. Yes, saya paham ini nggak gampang. Kamu takut diamuk, takut dicerai, takut diusir. Tapi lebih baik jujur sekarang daripada mereka tahu sendiri pas rumahmu udah disita bank. Atau pas debt collector nendang pintu rumahmu. Kamu butuh banget orang-orang yang mendukungmu. Ketiga, buat kamu yang udah telanjur utang pinjol gara-gara judi, jangan panik. Dan jangan pinjem lagi buat nutup utang. Percaya deh, itu nggak akan selesai. Konsultasi ke lembaga bantuan hukum atau datangi OJK. Ada prosedur restrukturisasi, ada cara legal buat ngadepin teror. Ingat ya, jangan diselesaikan dengan cara ekstrim. Mati pun gak akan bikin utangmu lunas. Kamu malah ninggalin beban ke orang tua atau anak istrimu. Oke? By the way, just in case kamu klik video ini karena judulnya, saya akan jawab rasa penasaranmu. Hanya ada 2 kemungkinan kamu bisa menang judol. 1. Bandarnya ngasih kamu menang. Atau 2. Gak usah main. Satu-satunya cara buat menang lawan bandar judi adalah dengan cara nggak bermain sama sekali. Begitu kamu berhenti, bandarnya kehilangan sumber pendapatan, dan kamu mulai punya kesempatan buat benerin hidup. Dan satu-satunya cara tercepat buat kaya dari judol adalah bangun. Bangun dari mimpi, kerja, doa, usaha.
Gak ada cara cepet kaya dari judul. Cara cepet kaya modal HP sambil rebahan cuan jutaan. Cara cepet kaya dari nonton video lucu dibayar gaji manajer terbukti no tipu-tipu. Bullshit. That is all bullshit. Bangun. Gak ada cara cepet kaya. Kaya itu proses, bukan jackpot. You know, use your brain and think about it. Semua bermanfaat. See ya.